Assalamualaikum semua, selamat datang di channel Bunda Selsa. Sebelum ceritanya dilanjut, pastikan tidak ada sabun cair dan juga timun di dekat Anda. Dan jangan lupa, jika merasa terhibur dengan cerita ini, pastikan juga sudah like dan subscribe channel ini. Bagi yang sudah bantu, like dan subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar, hidupnya serba berkecukupan. Amin. Selamat mendengarkan rahasia di balik rumah mertua di sebuah desa di Probolinggo. Hiduplah terang wanita parubaya bernim Ibu Sari. Ia adalah sosok perempuan yang dihormati, dikenal karena kebijaksanaan dan kedermawanannya. Sejak suaminya meninggal 5 tahun yang lalu, ia mengurus usaha keluarganya seorang diri. Warung sembako yang dimilikinya berkembang pesat dan kehidupannya berkecukupan. Namun di balik kesuksesan itu, ada kesepian yang menggelayuti hatinya. Ibu Sari hanya memiliki seorang putri, Nia, yang kini telah menikah dengan seorang pria bernama Fajar. Fajar adalah seorang pria muda tampan, berusia 28 tahun, yang bekerja sebagai pegawai bank di kota. Awalnya Nia dan Fajar tinggal di rumah Ibu Sari, tetapi setelah menikah, Nia mendapatkan promosi pekerjaan yang mengharuskannya sering bepergian keluar kota. Karena alasan itu, Fajar tetap tinggal di rumah mertua. Sementara Nia lebih banyak menghabiskan waktu di luar kota. Kehadiran Fajar di rumah memberikan warna baru bagi Ibu Sari. Pria itu bukan hanya menantu yang sopan dan bertanggung jawab, tapi juga selalu ringan tangan membantu pekerjaan rumah. Mulai dari membersihkan halaman, memperbaiki genteng bocor, hingga menemani Ibu Sari mengurus warung sembako mereka. Suatu sore, hujan turun dengan derasnya. Angin kencang membuat beberapa jemuran yang masih tergantung di halaman belakang berterbangan. Ibu Sari buru-buru keluar untuk mengangkat pakaian-pakaian itu, tetapi langkahnya terhenti saat melihat Fajar berlari keluar lebih dulu. "Bu, kalau kehujanan bisa sakit, biar saya saja yang bereskan," katanya sambil tersenyum, sambil mengumpulkan pakaian-pakaian basah itu, sementara tubuhnya sendiri basah kuyup oleh air hujan. Ibu Sari terpaku. Ada sesuatu di dalam hatinya yang bergetar melihat sosok pria itu berdiri di bawah hujan. Dengan rambut hitamnya yang basah, wajah tampannya yang semakin memesona, dan sikapnya yang begitu perhatian, ia menelan ludah. Apa yang barusan ia rasakan, hati kecilnya mengingatkan bahwa ia hanyalah seorang ibu mertua. Namun sejak hari itu, perasaan aneh mulai menyelinap ke dalam hatinya. Ibu Sari mulai sering memperhatikan Fajar diam-diam. Cara pria itu makan, cara dia tertawa, cara dia berbicara, semuanya terasa berbeda sekarang. Ada debaran aneh setiap kali mereka berbicara. Setiap kali Fajar tanpa sengaja menyentuh tangannya saat menyerahkan sesuatu. Ibu Sari berusaha menyangkal perasaan itu. Ia sering mengingatkan dirinya sendiri bahwa Fajar adalah suami putrinya. Namun, semakin ia berusaha menghindari perasaan itu, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Dan puncaknya terjadi pada suatu malam. Nia yang biasanya menelpon Fajar setiap malam, kali ini tidak menghubunginya. Fajar tampak murung di ruang tamu, menatap ponselnya dengan ekspresi kecewa. Ibu Sari yang melihat itu pun menghampirinya. "Fajar, ada apa?" tanyanya lembut. Fajar menghela napas panjang. "Nia sibuk, Bu. Tadi katanya ada rapat sampai malam, jadi mungkin dia lupa menelpon." Sambil duduk di sampingnya, Ibu Sari berkata, "Nia memang pekerja keras, tapi kamu jangan terlalu dipikirkan. Kalau butuh teman bicara, Ibu ada di sini." Fajar menoleh dan tersenyum. "Terima kasih, Bu. Ibu memang selalu baik." Entah bagaimana kalimat itu membuat hati Ibu Sari semakin berdebar. Pandangan mereka bertemu dalam keheningan yang aneh. Ada sesuatu dalam tatapan mata Fajar yang membuat Ibu Sari merasa semakin tenggelam dalam perasaan yang ia sendiri takut untuk mengakui. Di dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah ini cinta? Atau hanya kesepian yang menipu dirinya? Malam itu, setelah percakapan mereka di ruang tamu, Ibu Sari merasa gelisah. Ia mencoba beristighfar, berusaha menenangkan hatinya yang bergejolak. Namun, semakin ia mencoba mengusir perasaan itu, semakin kuat getaran dalam hatinya. Di kamarnya, Ibu Sari berbaring dan menatap langit-langit. Bayangan wajah Fajar terlintas dalam benaknya. Tatapan matanya, senyumnya, cara dia berbicara, semuanya terasa begitu dekat dan hangat. "Astagfirullah," bisiknya sambil menutup mata erat, namun hatinya sudah goyah. Esok paginya Fajar seperti biasa membantu di warung sembako. Kali ini Ibu Sari lebih banyak memperhatikannya, bagaimana pria itu tidak dengan cekatan melayani pelanggan, bagaimana ia tersenyum ramah kepada ibu-ibu yang datang berbelanja.
Hari demi hari perasaan itu semakin kuat. Setiap kali mereka berbicara, setiap kali Fajar tersenyum, Ibu Sari merasakan getaran aneh di hatinya. Bahkan hal-hal kecil seperti saat Fajar menyentuh tangannya tanpa sengaja, atau ketika mereka duduk berdua menikmati teh hangat di sore hari, terasa begitu istimewa baginya. Sampai di suatu malam, ketika listrik tiba-tiba padam, Ibu Sari sedang di dapur ketika rumah mendadak gelap gulita. Ia terkejut, hampir tersandung. Tapi tiba-tiba sebuah tangan kuat menangkap lengannya. "Tenang Bu, saya di sini." Suara Fajar begitu dekat. Nafasnya terasa di kulit Ibu Sari, membuat bulu kuduknya berdiri. Di tengah kegelapan, mereka begitu dekat. Jantung Ibu Sari berdetak kencang. Tangannya masih berada dalam genggaman Fajar, hangat, kokoh. Dalam detik-detik itu, ia merasa seperti seorang wanita yang jatuh cinta, bukan seorang ibu mertua. Tapi, apakah perasaan ini benar, ataukah ini hanya sebuah kesalahan? Sejak malam itu, sesuatu dalam diri Ibu Sari berubah. Ia tidak lagi bisa memandang Fajar sebagai sekadar menantu. Perasaan aneh yang selama ini ia coba tekan kini semakin liar dan tak terkendali. Siang itu, udara di Probolinggo begitu panas. Ibu Sari duduk di teras rumah, menikmati secangkir teh hangat sambil melamun. Pikirannya dipenuhi piut-piut palku bayangan Fajar. Senyum, perhatiannya, dan terutama tatapan matanya yang selalu membuat hatinya bergetar. Tak lama kemudian, Fajar datang dengan kaos putih tipis yang basah oleh keringat. Ia baru saja selesai membersihkan halaman dan terlihat kelelahan. "Ibu, mau saya bikinkan es teh?" tanyanya sambil tersenyum. Ibu Sari menatapnya. Wajahnya yang tampan bersimbah keringat, dadanya naik turun akibat kelelahan, dan senyumnya yang selalu menenangkan hati. "Tidak usah, Nak. Sini duduk dulu, kamu pasti capek," katanya sambil berkata lembut. Fajar duduk di sebelahnya. "Iya, capek sedikit, Bu, tapi senang bisa bantu Ibu." Ibu Sari tersenyum samar. "Kamu selalu baik, Fajar." Saat itu angin bertiup lembut, membawa aroma khas hujan yang mulai turun rintik-rintik. Mereka duduk berdua dalam keheningan, menikmati suasana sore yang damai. Tiba-tiba kilat menyambar di langit. Fajar yang refleks terkejut langsung menggenggam tangan Ibu Sari. "Astaga, kaget saya, Bu," katanya sambil tertawa kecil. Ibu Sari terdiam. Sentuhan tangan Fajar terasa begitu hangat, begitu nyata. Ita ingin menarik tangannya, tetapi hatinya menolak. "Bu, tangan Ibu dingin," bisik Fajar menatapnya. Ibu Sari menelan ludah. Tatapan mata mereka bertemu, mata Fajar begitu dalam dan tulus. Detik itu, batasan yang seharusnya mereka jaga mulai memudar. Tanpa sadar, Ibu Sari mengangkat tangan yang lain, menyentuh wajah Fajar dengan lembut. Dengan tekstur kulitnya yang hangat, Ibu Sari merasakan kehadiran Fajar semakin nyata. Fajar terdiam, tidak menjauh, tidak pula menolak. Hujan semakin deras, udara menjadi lebih dingin, tetapi di antara mereka ada kehangatan yang tidak bisa dijelaskan. "Ibu," suara Fajar nyaris seperti bisikan. Ibu Sari menyadari apa yang terjadi. Dengan cepat, ia menarik tangannya lalu berdiri. Tidak cukup, ia berjalan ke dalam rumah dengan langkah gemetar. Jantungnya masih berdetak cepat. Di balik pintu, ia menempelkan tangannya di dada, mencoba mengatur napas. "Apa yang sudah aku lakukan?" gumamnya. Namun di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Ia tidak bisa lagi mengingkari perasaannya. Ia mencintai Fajar. Dan itu adalah sebuah dosa. Tapi apakah Fajar juga merasakan hal yang sama? Sejak kejadian di teras itu, hubungan Ibu Sari dan Fajar berubah. Ada ketegangan di antara mereka, bukan karena permusuhan, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam dan berbahaya. Ibu Sari mencoba menghindari Fajar, tetapi pria itu justru semakin dekat. Setiap kali mereka berbicara, setiap kali tatapan mereka bertemu, ada getaran yang tidak bisa mereka pungkiri. Suatu malam, hujan turun dengan deras lagi. Listrik padam membuat suasana rumah menjadi gelap gulita. Ibu Sari duduk di ruang tamu, hanya ditemani cahaya lilin. Tiba-tiba langkah kaki mendekat. "Bu, Ibu di sini." Suara Fajar terdengar lembut. "Hai Fajar," jawabnya pelan. Fajar duduk di sampingnya. "Ibu kelihatan lelah," katanya sambil menatap Ibu Sari dengan penuh perhatian. Ibu Sari menelan ludah, hatinya berdegup kencang. "Fajar, kita tidak boleh seperti ini." Suaranya hampir seperti bisikan. Fajar menatapnya dengan penuh kebingungan dan emosi yang tidak bisa dijelaskan. "Seperti apa, Bu?" Ibu Sari terdiam. Ia ingin berkata bahwa ia mencintai Fajar, bahwa ia tidak bisa mengendalikan perasaannya. Tapi bagaimana mungkin ia mengatakan itu? Ise adalah ibu mertuanya, seorang wanita yang jauh lebih tua darinya.
Namun Fajar melakukan sesuatu yang tidak terduga. Perlahan, ia menggenggam tangan Ibu Sari dan menatapnya dalam-dalam. Saya tidak mengerti, Bu. Tapi setiap kali saya dekat dengan Ibu, saya merasa nyaman. Ibu Sari menahan napas. Kata-kata itu begitu sederhana, namun menusuk hatinya. Fajar, kamu adalah suami Nia. Saya ini ibumu. Tapi kenapa rasanya berbeda? Fajar berbisik sambil jemarinya semakin erat menggenggam tangan Ibu Sari. Hati Ibu Sari pun berperang. Akal sehatnya mengatakan bahwa ini salah, bahwa mereka harus menghentikan semuanya sekarang. Tetapi hatinya berkata lain. Namun sebelum ia sempat mengatakan sesuatu, suara telepon berdering. Ibu Sari buru-buru menarik tangannya dan berdiri. Sementara Fajar pun menjauh, seakan sadar bahwa mereka hampir melewati batas. Telepon itu ternyata dari Nia. Bu, saya dapat cuti minggu depan. Saya akan pulang. Terdengar suara ceria Nia. Ibu Sari terdiam, menatap Fajar yang juga tampak tegang. Cinta yang tumbuh di antara kita harus dihentikan. Dan itu harus dimulai dari diri saya sendiri, gumamnya. Malam itu, Ibu Sari tidak bisa tidur. Ia memandangkan apa yang telah terjadi tentang perasaannya kepada Fajar dan tentang bagaimana semua ini bisa berakhir sebelum semuanya terlambat. Keesokan paginya saat mereka sedang sarapan, Ibu Sari berkata dengan suara tenang, Fajar, Ibu ingin kamu pindah ke rumah kontrakan yang dekat dengan tempat kerja Nia. Tiba-tiba Fajar terkejut. Kenapa, Bu? Saya lebih nyaman di sini. Lagi pula Ibu sendirian kalau saya pergi. Ibu Sari tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan perasaannya. Nia butuh suaminya di sana dan Ibu sudah tua, Nak. Tidak baik kalau kamu terus tinggal di sini. Fajar tampak ingin membantah, tetapi ia bisa melihat ketegasan di mata ibu mertuanya. Ibu Sari berdiri, lalu berkata dengan suara lebih lembut, ini yang terbaik, Fajar. Fajar menunduk, ia tahu ada sesuatu yang tidak dikatakan Ibu Sari, tetapi ia memilih untuk tidak bertanya lebih jauh. Minggu berikutnya, Fajar benar-benar pindah. Ibu Sari berdiri di depan pintu, melihat pria itu pergi dengan membawa koper kecil. Hatinya terasa kosong seolah ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya. Saat mobil Fajar melaju menjauh, air mata Ibu Sari jatuh. Ia tahu ini keputusan yang benar. Ia tahu cinta ini tidak seharusnya ada dan ia harus mengakhirinya sebelum semuanya menjadi lebih buruk.